Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita masih dalam kitab Mirathun Nabi fi Thawab al-Amalis Salih, dan pada pembahasan malam ini insyaallah berkenaan tentang fadilah amaliyah haji dan umrah. Ya, pada pembahasan yang lalu kita sebutkan fadilah haji dan umrah. Sekarang amaliyahnya, karena telah kita singgung bahwasanya yang namanya haji dan umrah itu ada amalan yang sifatnya satu rangkaian, ada amalan yang bagian dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah, tapi bisa dilaksanakan secara terpisah. Ya, bisa dilaksanakan secara terpisah. Seperti misalnya tawaf. Nah, baik. Bab selanjutnya adalah thawabu man i'tamara fi Ramadan. Pahala orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Baik. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi ramadhana ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, umrah di bulan Ramadan itu setara haji. Dalam riwayat lain setara haji bersamaku. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, ta'dilu hajjatan ma'i, idza kana Ramadan i'tamiri fa innaha ta'dilu hajjatan ma'i. Nabi SAW bersabda kepada seorang wanita sahabiat yang beliau ingin ikut berhaji tapi berhalangan, maka Nabi SAW bersabda, kalau begitu apabila bulan Ramadan berumrahlah, karena umrah di bulan Ramadan itu setara haji bersama aku, kata Nabi SAW. Taib, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah atwal minhu. Dan Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan yang lebih panjang dari lafaz yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa lafzu Abi Dawud, dan lafaz dalam Abi Dawud, Sunan Abi Dawud rahimahullah, qala, beliau bercerita, Abbas bercerita, arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji. Rasulullah hendak melakukan haji. Faqalat imra'atun li zawjiha. Kemudian seorang wanita berkata kepada suaminya, ahijjini ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hajikan aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, ikutkan aku dengan rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dipahami dari sini? Ahijjini ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti wanita tersebut ikut haji dengan rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disertai dengan suaminya ataupun mungkin mahramnya, walaupun ada kemungkinan mungkin ada saudaranya di situ. Tapi secara asal ia ikut rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian dalil yang bisa yang dijadikan oleh sebagian para ulama tentang bolehnya wanita berhaji tanpa mahram kalau adanya jaminan keamanan. Nah, faqala ma indi ma ahujjuki alaih. Saya tidak punya sesuatu untuk saya hajikan kamu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir dari hadis ini adalah yang diinginkan perbekalan atau tunggangan. Maka kata wanita tersebut, ahijjini ala jamalika fulan. Ya, hajikan aku dengan menggunakan ontamu. Cuman lupa dia nama ontanya, maka disebutlah fulan. Nah, karena Nabi SAW juga punya onta beliau dikenal dengan nama Qaswa. Dalam sebagian riwayat dikatakan, thumma raqiba alal Qaswa. Kemudian beliau naik ke atas Qaswa, ontanya, thumma ahalla. Kemudian beliau mengucapkan talbiyahnya, ihlal ihramnya, itu labbaik Allahumma umratan wa hajj. Nah, maka yang terjadi selanjutnya, qala dzalika habisun fi sabilillah. Enggak, onta itu sengaja saya tahan untuk di jalan Allah. Maksudnya, ketika ada resolusi jihad, saya akan gunakan dia sebagai tunggangan untuk berangkat jihad bersama pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
habisin fi sabilillah azza wa jalla. Fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka suaminya itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, inna imraati taqra 'alaika assalam wa rahmatullah. Sesungguhnya wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku menyampaikan salam kepadamu. Assalam wa rahmatullah. Salam dan warahmatullah. Salam wa rahmatullah. Wa innaha sa'alatni al-hajj ma'ak. Dan sungguhnya dia meminta kepada aku agar aku bisa berhaji, agar ia bisa berhaji bersama rombongan engkau. Faqultu ma indi ma ahujjuki alaihi. Maka saya pun berkata kepadanya, saya enggak punya sesuatu yang saya bisa gunakan untuk berhaji agar kamu bisa berangkat haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya faqalat, lalu istriku pun berkata, ahijjani ala jamalika fulan. Hajikan aku dengan menggunakan tungganganmu, ontamu si fulan. Fakultu, maka saya pun berkata kepadanya, dzaka habisun fi sabilillah. Onta itu adalah tawananku, jaminanku untuk jihad fi sabilillah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ama innaka law ahjajtaha alaihi kana fi sabilillah. Tidakkah engkau tahu kalau kamu berangkatkan ia berhaji dan menggunakan ontamu, itu pun hitungannya fi sabilillah. Fi sabilillah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya namanya makna fi sabilillah itu dalam sebagian keadaan hanya diinginkan dengannya adalah jihad, tetapi dalam sebagian kondisi lain maknanya kadang menjadi lebih luas. Semua yang ditempuh oleh manusia di dalamnya adalah langkah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua bermakna fi sabilillah. Karena itu Nabi SAW pernah menyebutkan wafdullahi salasa. Tamu Allah itu 3. Al-ghazi fi sabilillah wal haji wal mu'tamir. Orang yang berperang di jalan Allah dan haji serta para mu'tamir. Karena semua bermakna fi sabilillah, sehingga mereka mendapatkan hal yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala wa innaha amaratni an as'alaka, dan dia istriku pun menitip pesan kepada aku untuk bertanya kepada engkau, ma ya'dilu hajjatan ma'ak. Apakah ada amalan nilai yang setara dengan haji bersamamu ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, iqra'iha assalam. Sampaikan kepadanya assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhbirha annaha ta'dilu hajjatan ma'i, yakni umratan fi Ramadan. Sampaikan salam kepadanya warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhbirha annaha ta'dilu hajjatan ma'i, dan kabarkan kepadanya bahwasanya umrah itu setara haji bersamaku. Maksudnya umrah di bulan Ramadan. Baik. Kemudian faedah yang lain bisa kita ambil dari hadis ini terkait dengan masalah menyampaikan salam. Boleh menitip salam kepada ini dalil tentang bolehnya kita menitip salam kepada seseorang, untuk orang-orang yang kita kenal di tempat yang jauh atau karib kerabat. Titip salam. Nah, cuman kalau secara urfnya kita biasanya cuma sekedar titip salam ya sama si abah misalnya, titip salam sama si fulan, titip salam sama ini. Cuman kalau dalam sebagian lafaz hadisnya kita dapati Nabi SAW malah mengucapkan sampaikan salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhasil ya ini boleh sekedar mengucapkan kata salam pun boleh, karena tidaklah kita mengucapkan kata salam itu kecuali dipahami dengannya adalah salam yang ma'ruf, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi kita yang mendapatkan salam tersebut, maka kita menjawab dengan kalimat alaika wa alaihi assalam warahmatullahi wabarakatuh. Alaika, atasmu, ya karena kamu yang menyampaikan, wa alaihi, dan untuk dia karena dia yang menitipkan salam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau perempuan
alaika wa alaiha. Atau yang menyampaikan perempuan alaiki wa alaiha dan seterusnya yang mengganti lafaz. Baik. Dan faedah yang lain juga bagaimana hirsnya, semangatnya para sahabat itu untuk bisa menunaikan ibadah bersama Nabi SAW. Terkhusus lagi ibadah haji yang Nabi SAW kerjakan adalah ibadah haji pertama dan terakhir beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi SAW hanya mengatakan, sampaikan kepada manusia saya akan berhaji tahun ini. Maka kabar itu pun menyebar ke santero negeri kaum muslimin. Maka ada yang sudah menunggu di dekat Mekah, ada yang menunggu di perjalanan, dan Nabi SAW pun bahkan berangkat ke Dzul Hulaifah, mikot itu. Beliau nggak sampai di mikot langsung berniat terus berangkat, nggak. Beliau tinggal dulu selama beberapa hari sambil menunggu para sahabat yang lain datang menyusul rombongan beliau. Kemudian beliau berangkat. Dan Nabi SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum. La'alli la alqakum ba'da amikum hadha." Ambillah dariku manasik haji kalian karena bisa jadi saya tidak menjumpai kalian lagi setelah tahun ini. Ya, isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang ada dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah para sahabat memperhatikan bentuk manasik beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperhatikan Nabi ketika naik ke Safa ngapain, Nabi ketika berjalan ngapain, Nabi ketika tawaf ngapain. Itu enggak ada lafaz khusus dari Nabi SAW. Kalau kalian tawaf bacalah ini, kalau kalian naik ke Safa bacalah ini. Enggak ada lafaz khusus perintah dari Nabi SAW. Yang ada dari sebagian sahabat. Dari Abdullah bin Umar, dan yang paling panjang meriwayatkan sifat haji Nabi SAW adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau semua dengan kalimat falamma sa'ada, tatkala beliau naik, summa irtaqa, kemudian beliau naik dan seterusnya. Ya. Yang adalah periwayatan dalam bentuk mengisahkan apa yang Nabi SAW kerjakan. Tidak ada dalam kalimat Nabi SAW perintahkan begini dan begitu. Pahami? Sehingga kalau kita dapati misalnya ada bentuk amaliyah yang sedikit berbeda, karena berbeda sahabat yang melihat perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut bisa dimaklumi. Hal tersebut bisa dimaklumi. Seperti misalnya ketika naik ke Safa dan Marwah, ada yang mengatakan dia takbir 3 kali, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Ada yang mengatakan bentuknya beda. Ada yang naik itu, begitu naik dia mengucapkan tsumma halala wa kabbar. Beliau bertahlil dan bertakbir. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in dan seterusnya. Beberapa bentuk kaifiat. Termasuk juga tentang masalah bacaan ketika tawaf. Itu tidak ada bacaan khusus yang didapati kecuali Nabi SAW membaca di antara rukun Yaman dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selain dari lafaz tersebut, semua adalah sifat tambahan. Apalagi doa pada setiap putaran bacaannya ini, putaran kedua bacaan ini, putaran ketiga bacaan ini, enggak ada dari Nabi SAW. Cuman kenapa ada dan sebagian para ulama kadang menyebutkan doa-doa tersebut, ya kalau yang kita tahu dari kalangan sunnah tidak ada menyebutkan doa khusus putaran pertama ini, putaran kedua ini, tidak ada. Cuma disebutkan baca doa secara umum, baca doa secara umum, karena semua tempat tawaf itu bagian dari tempat di mana kita berdoa. Nah, sampai yang masyhur itu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau ketika tawaf hanya berdoa dengan satu doa. Allahumma kini syukha nafsi. Ya Allah, peliharalah aku dari sifat bakhilku. Ya, sifat pelitku. Jadi ketika selesai tawaf beliau ditanya, apa yang membuat engkau berdoa hanya dengan satu doa? Ya, enggak doa pertama ini, doa kedua itu enggak. Satu doa yang sepanjang tawaf beliau. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang terpelihara, terjaga dari sifat bakhil dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, nanti akan kita singgung lagi. Kemudian dalil yang selanjutnya, An Abi Taliq radhiyallahu taala anhu annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima ta'dil al-hajj ma'ak?"
Fama ta'dil hajj ma'ak. Dari Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang amalan yang setara haji bersama engkau ya Rasulullah. Qala al-umratu fi Ramadan. Beliau berkata, umrah di bulan Ramadan. Baik. Ini perihal masalah umrah di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya, thawabu nafaqati fil haji wal umrah. Pahala yang berkenaan dengan nafkah atau biaya yang kita keluarkan dalam pelaksanaan haji dan umrah. An Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha fi umratihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya dalam umrah beliau, "Inna laki minal ajri ala qadri nasabaki wa nafaqatik." Ya. Sesungguhnya engkau wahai Aisyah bagimu pahala dari ibadah umrahmu. Ini kisahnya umrah. Ala qadri nasabaki wa nafaqatik. Sesuai dengan kadar rasa lelahmu dan kadar infak yang engkau keluarkan. Ya, karena yang namanya ibadah haji, ibadah yang mengumpulkan ibadah badaniyah dan juga maliyah. Sehingga pada badaniyah itu pasti menghasilkan lelahnya, ibadah maliyah itu adalah nilai harta yang dia dikeluarkan. Sehingga seorang itu akan mendapatkan pahala dari kedua hal tersebut. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan ini kisahnya Aisyah radhiyallahu anha setelah berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan umrah. Karena ketika beliau ikut rombongan haji, begitu tiba di Mekah, beliau haid. Sehingga beliau tidak bisa melaksanakan umrah terlebih dahulu. Sehingga jadilah beliau berihram hanya untuk ke prosesi ibadah haji. Sehingga beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, manusia itu raja'an nasu binusukain. Mereka manusia itu pulang dengan 2 nusuk. Mayoritas para sahabat itu entah hajinya tamattu atau hajinya qiran. Jadi pulang dengan 2 nusuk, itu haji dan umrah. Sementara saya cuma pulang dengan 1 nusuk, yaitu haji. Maka beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk berumrah. Ini juga adalah menunjukkan bahwasanya orang kalau sudah dalam Mekah ingin umrah, dia keluar ke Tan'im aja. Dan ke tempat yang disebutkan bahwasanya Nabi Aisyah radhiyallahu anha berumrah itu niat ihlalnya dari Tan'im diantar oleh saudaranya Abdurrahman radhiyallahu anhuma. Dan setelah itu yang terjadi adalah Nabi SAW sebutkan bahwasanya kita akan bertemu di tempat ini dan ini, tempat yang mereka sepakati. Sehingga begitu Aisyah radhiyallahu anha selesai melaksanakan umrahnya, langsung menyusul Nabi ke tempat tersebut. Nah, tinggallah hadis ini menjadi perselisihan. Apakah boleh seorang melakukan umrah lagi dalam satu safar? Ya kan? Umrah berulang-ulang misalnya. Karena Nabi SAW disebutkan umrah sebanyak 4 kali. 4 kali. Pertama, umrah Hudaybiyah. Umrah Hudaybiyah ini umrah yang tidak selesai. Karena beliau tidak bisa melaksanakan tawaf dan sa'i. Beliau tertahan di Hudaybiyah, kemudian beliau tahallul di situ. Kemudian yang selanjutnya tahun depannya umrah qada. Umrah yang ketiga, umrah beliau dari Ji'rana setelah perang di Taif. Umrah yang keempat, umrah beliau bersamaan dengan haji. Bersamaan dengan haji. Nah, sehingga dari 4 prosesi umrah Nabi SAW, tidak ada satupun dikatakan Nabi SAW keluar lagi untuk ngambil mikot entah dari Ji'rana atau dari Hudaybiyah atau dari Tan'im untuk melakukan umrah kedua. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwasanya umrah kedua itu adalah tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Namun yang benarnya seperti yang difatwakan Syekh Ibnu Baz, Syekh Shalih Al-Utsaimin dan lain-lainnya, mereka semua mengatakan bahwasanya umrah itu disyariatkan. Artinya mereka setelah melakukan haji atau umrah sudah tahallul, habis itu keluar lagi ke Tan'im untuk melakukan umrah kedua. Itu hal yang disyariatkan. Buktinya apa? Ya, paling pertama yang paling mendasar, Nabi SAW pastilah tahu kalau apa yang akan dikerjakan Aisyah ini pasti akan berimbas kepada umat di masa yang akan datang.
Buktinya masalah salat lail aja Nabi SAW tegas menahan diri. Kenapa? Takutnya jangan sampai salat lail itu wajib. Begitu juga masalah siwak. Sekiranya beliau tidak takut jangan sampai itu memberatkan, beliau akan perintahkan kita untuk bersiwak setiap kali mau salat ataupun wudu. Maka termasuk perkara Aisyah, itu pasti perkara yang Nabi SAW tahu akan ada imbasnya ke depan terhadap umat ini. Amalahnya. Kemudian selanjutnya yang terjadi adalah Aisyah radhiyallahu anha tiap tahun ikut haji bersama rombongannya Abu Bakar, rombongannya Umar bin Khattab selama 10 tahun. Setiap kali beliau haji, pasti beliau ke Tan'im. Karena itu amalan yang beliau dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan izin dari Nabi SAW, ini yang mesti kita sebutkan tadi. Mendapatkan izin dari Nabi SAW, tidaklah mungkin Nabi SAW mengizinkan Aisyah pada perkara yang tidak disyariatkan. Ya kan? Nabi SAW mengizinkan, berarti hal itu boleh. Minimalnya boleh. Nggak bisa dikatakan dia bid'ah, nggak bisa. Karena hal tersebut Nabi SAW sendiri datang dari lisan Nabi SAW sendiri. Cuman kalau ditanya, lalu kenapa nggak ada yang lain yang ikutan umroh? Masa iya cuma Aisyah doang yang haid misalnya kan? Yang lain nggak ada yang haid. Jangankan itu, Asma binti Umais yang beliau ketika itu berangkat dari Madinah dalam keadaan nifas. Nifas berapa lama? 40 hari. 40 hari sampai Madinah. Anggaplah perjalanan dari Makkah ke Madinah 8 hari. Pelaksanaan haji itu sekitar sepekan lah, kurang lebih dari tanggal 8. Itu belum selesai 40 hari. Lah kenapa Asma enggak ikutan bersama Aisyah radhiyallahu anha? Kan misalnya begitu. Ya, kata bahwa jawabannya adalah karena Nabi SAW bersabda, "Idza qada ahadukum manasikahu falyubadir ruju' ila ahlihi. Dzalika khairul lahum." Kalau seorang di antara kalian telah selesai menunaikan manasiknya, maka hendaknya yang dia segerakan adalah pulang ke keluarganya. Itulah hal yang paling baik yang mereka kerjakan. Kemudian posisi yang kedua, Nabi SAW dan para sahabat semuanya sudah dalam keadaan bersiap-siap untuk pulang ke Madinah. Kalau yang lainnya dipersilahkan, maka tentulah akan semakin lama waktu nunggu Nabi SAW dan pastilah akan menyelisihi sabda beliau SAW untuk menyegerakan pulang. Dipahami? Jadi umroh itu boleh. Umroh kedua itu boleh. Nah, kembali kepada hadis ini, ya, yang ini kita garis bawahi juga, ya, yang namanya umroh itu, apalagi haji itu ada paket-paketnya. Ada yang paket paket reguler, paket VIP, ada yang pakai istirahat, ada paket ajwa, ada paket qanaah misalnya, ada platinum dan lain-lainnya, ada paket sabar. Ya, ala kulli hal, paket apapun yang kita ambil, ya, itu tetap memberikan pengaruh pada nilai pahalanya. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan salah satu hal yang mendatangkan pahala adalah apa yang kita infakkan. Orang yang misalnya ngambil paket reguler dan orang yang ngambil paket bintang 5, pasti pahalanya lebih banyak yang bintang 5. Kenapa? Dari sisi nilai yang mereka infakkan, berbeda dengan yang mengambil paket biasa dalam keadaan dia mampu. Ya. Itu beberapa hal. Kemudian yang selanjutnya, dan dari ini pula kita bisa narik kesimpulan, ibadah hajinya orang yang datang dari negeri yang jauh ketimbang orang yang dari Madinah, pahalanya bisa lebih besar pahalanya orang yang datang dari negeri yang jauh daripada mereka yang tinggal di dekat Mekah. Kenapa? Ada nilai rasa lelah dan letihnya, dan juga ada nilai dari infak harta yang mereka keluarkan. Orang Madinah itu mau pergi umrah, berangkat pagi naik bis sampai Mekah zuhur, habis tawaf sa'i tahallul pulang nyampe rumah maghrib. Selesai. Karena cepat kan, belum lagi dengan ke kereta sekarang, kereta Haramain 2 jam. 2 jam ya, berangkat 2 jam, habis itu tawaf sa'i kurang lebih. Kalau mereka kebiasaannya mereka di sana, kalau yang saya perhatiin, mereka itu kalau umrah Ramadan khususnya berangkatnya pagi-pagi
tawaf pas tengah hari. Kenapa? Pas tengah hari itu Ramadan panas terik. Orang itu malas tawaf. Tapi mereka membaca itu kesempatan tidak berdesak-desakan. Begitu masuk tawaf sa'i 1 jam 1 jam setengah selesai. Lalu habis itu langsung pulang ke terminal bis, pulang ke Madinah. Nah, pulang ke Madinah. Begitu juga orang-orang yang di sekitaran Mekah. Kemudian bab selanjutnya, thawabut tawaf bil bait wa istilamir ruknain. Pahala tawaf di Baitullah dan menyentuh kedua rukun. Nah, sebelum kita tawaf, ya pasti ada yang namanya talbiyah. Karena hal yang mengawali prosesi dari ibadah umroh itu atau haji adalah talbiyah, memakai ihram. Sebelumnya juga ada yang namanya sunnahnya mandi ihram misalnya, atau memakai baju ihram. Mandi ihram itu sendiri disebutkan dalam hadisnya bahwasanya Nabi SAW tajarrada li ihlalihi waqtasal. Nabi SAW itu tajarrad, ganti pakaiannya untuk memakai baju ihram, kemudian beliau mandi dan beliau mandi ihram. Dan yang menunjukkan tentang mandi ihram juga kisah tentang nifasnya Asma bintu Umais di Dzulhulaifah. Beliau nifas karena melahirkan, dan Nabi SAW perintahkan beliau mandi. Mandi apakah itu? Ya tidak mungkinlah itu mandi bersuci karena beliau nifas. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tatkala nyampe di Mekah dalam keadaan haid, Nabi SAW berkata, ini adalah fitrah yang Allah fitrahkan kepada wanita dari anak Adam. Kalau begitu mandilah dan kerjakan apa yang dikerjakan oleh para jamaah haji. Sehingga mandinya Aisyah ketika itu tidak mungkin dikatakan mandi janabah karena baru saja haid, belum selesai. Tapi Nabi SAW perintahkan mandi, menunjukkan bahwa yang namanya mandi tersebut adalah mandi karena ihram. Ya, walaupun para ulama sepakat yang namanya mandi ihram adalah sunnah. Kemudian memakai baju ihram. Nah, baju ihram fadilah yang utamanya hanya disebutkan memakai pakaian putih. Kata Nabi SAW, albitu min khairi thiyabikumul bayad wa kaffinu fihi mautakum. Pakailah pakaian terbaik kalian yang warna putih dan kafanilah dengannya jenazah kalian. Nah, pakaian ihram itu tidak ada penyebutannya warna apa dari hadis Nabi SAW. Cuma diambil kesimpulannya putih karena Nabi SAW mengatakan khairu thiyabikumul bayad. Pakaian kalian yang terbaik adalah yang warna putih. Kalau dikatakan pakaian terbaik warna putih, maka demikian pula ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, ibadah, maka tentulah kalau ditanya apa yang paling afdal, pakaian putih. Apa berlaku bagi para wanita? Jawabannya asalnya sih iya, berlaku juga pada wanita. Cuman yang ada kalau kita perhatikan, pakaian putih itu sebenarnya memberikan mudarat bagi wanita. Apalagi khususnya kalau kita lihat jamaah kita itu kadang pakai baju ihram putih tapi dalamannya enggak ada. Di giliran mereka tawaf keringetan, aduh ngeplang itu di belakang itu talinya. Dan sebenarnya tersingkap sebagian daripada auratnya. Sehingga bagusnya adalah pakaian selain warna putih. Tidak juga ada yang namanya sunnahnya warna hitam. Ya, tidak ada juga sunnahnya warna hitam karena dahulu dikatakan bahwasanya para sahabat pun memakai warna-warna yang lain. Hanya ada sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi memperumpamakan wanita yang soleh itu kal gharabil abqai fil girbani. Permisalan antara wanita soleh itu di antara seluruh wanita adalah seperti seekor gagak hitam di seluruh burung-burung gagak yang lain. Apa misalnya sehingga dipahami dari sini apa? Hitam itu menunjukkan bahwa mereka lebih tersembunyi dan lebih tertutup. Itulah asalnya. Jadi kalau bilang masalah sunnahnya baju hitam, enggak ada sunnahnya baju hitam. Cuman dipahami dari sebagian nas-nas dalil, ya baiknya warna hitam. Baik. Kemudian selanjutnya at-talbiyah. Tentang masalah talbiyah Nabi SAW bersabda, "Ma labba ahadun min hadat tariq illa labba an yaminihi min syajarin wa ahjarin wa madar." Tidaklah seorang bertalbiyah sepanjang jalannya dari sini, dari jalannya sini sampai ke Baitullah, kecuali akan ikut bertalbiyah dari kanan dan kirinya dari
bebatuan, pepohonan, dan madar. Madar itu tanah yang agak mengeras, yang menyerupai batu. Yang misalkan kalau kita kasih gambaran pendekatannya, tatkala kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, tanah, batu, pepohonan yang kita lewati mendengar talbiyah tersebut, maka mereka pun akan mengatakan labbaika fulan, ya Allah si fulan memenuhi panggilanmu. Nah, sampai mereka akhirnya tiba di Mekah. Dan dalam sebuah riwayat lain, Nabi SAW bersabda, ma labba mulabbin wala ahalla muhillin illa busyir. Tidaklah seorang itu bertalbiyah dan tidak pula dia bertahlil, maksudnya pada hari-hari Arafah itu, kecuali busyir, kecuali dikabarkan dengan kabar gembira. Kata salah seorang sahabat, bil jannah ya Rasulullah, kata beliau SAW, iya. Apakah tiap kali dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik diberikan kabar gembira? Maksudnya kabar gembira itu apakah itu surga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya surga. Ya, subhanallah. Ini masalah talbiyah. Kemudian selanjutnya masalah tawaf. Kata Nabi SAW, tapi sebelum masuk tawaf itu, sebelum tawaf kita masuk dulu ke masjid. Sebelum masuk ke masjid, masuk dulu ke tanah haram. Ada enggak doa khusus masuk ke tanah haram? Jawabannya tidak ada doa khusus masuk ke tanah haram. Tidak ada doa khusus masuk ke tanah haram. Cuma datang sebagian riwayat Nabi SAW itu sebelum masuk ke tanah haram beliau sempat melakukan mandi. Baik. Setelah masuk ke tanah haram tidak ada doa khusus, masih tetap kondisi talbiyah sampai di depan Masjidil Haram. Sebelum masuk Masjidil Haram, ya yang kita lakukan hanyalah sekedar masuk dengan membaca doa masuk masjid. Setelah sampai itu masuk ke dalam, melihat Ka'bah. Nah, tidak ada doa khusus dari Nabi SAW. Cuma ada dari sebagian sahabat seperti Abdullah bin Abbas, beliau tatkala melihat Ka'bah beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Datang dalam sebagian riwayat Allahumma zid hadzal baita syarafan wa ta'dhiman, dan seterusnya. Sebagian para ulama mengatakan boleh dibaca, sebagian lain mengatakan tidak ada dari Nabi SAW. Semua amaliyah dari para sahabat. Kenapa bisa banyak beragam seperti itu? Karena asalnya kata Nabi SAW, innama ju'ilat tawafu was-sa'i wa ramyul jamarat li iqamati dzikrillah. Riwayat Abu Daud. Tidak disyariatkan itu tawaf, begitu juga sa'i Safa dan Marwah, melontar jumrah, tujuannya adalah menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua amaliyah yang ada pada makna di dalamnya ada makna zikir, asalnya sebagian para ulama memandang itu boleh. Karena dia adalah ibadah yang sifatnya luas, panjang, dan pada intinya seorang itu berzikir. Baik, azan dulu. Sawabu tawaf bil bait wa istilamir ruknain. Fadilah tawaf di Baitullah dan istilam ruknain. Istilam itu mengusap kedua rukun, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tawaf wa haula al-bait mithlu as-salah illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khair. Ya, tawaf di Baitullah itu sama seperti salat. Hanya saja kalian bisa berbicara di dalamnya. Maka barang siapa yang berbicara, maka janganlah ia berbicara kecuali dengan kebaikan, hal yang baik. Baik. Perihal masalah tawaf. Amaliyah tawaf itu dimulai tatkala kita sejajar dengan Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad, ketika kita sejajar dengan Hajar Aswad yang datang dari Nabi SAW itu pertama, dia mencium Hajar Aswad, dia mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Gitu ya. Sebagian para ulama menyebutkan pembahasan bismillahnya itu, bismillah itu karena awal tawafnya. Paham? Jadi bismillah itu karena awal tawafnya. Bismillah Allahu Akbar, mencium Hajar Aswad. Kalau dia tidak bisa mencium, maka dia menyentuhnya, kemudian mencium tangan yang menyentuh Hajar Aswad. Kalau tidak bisa, maka dia menggunakan alat. Seperti Nabi SAW ketika tawaf menggunakan di atas ontanya, belum menggunakan ujung tongkatnya itu menyentuh Hajar Aswad,
Kemudian yang menyentuh Hajar Aswad itu yang beliau cium. Nah, kalau tidak bisa, maka beliau bersyarat dari jauh. Dicium atau tidak? Bersyarat dari jauh nih. Dicium atau tidak? Nah, jawabannya tidak. Karena yang namanya ciuman itu terjadi karena adanya sentuhan. Yang pertama Nabi SAW mencium secara langsung, ya kan? Kalau pakai tangan, lalu beliau mencium tangan. Kenapa? Karena yang menyentuh Hajar Aswad adalah tangannya. Tongkatnya, kenapa beliau cium tongkatnya? Karena tongkatnya lah menyentuh Hajar Aswad. Ya kalau dari jauh, apa yang menyentuh? Nggak ada yang menyentuh, jadi tidak dikiaskan dengan mencium. Apalagi dikiaskan di masa sekarang sebagian jamaah itu kisbay dari jauh. Dikiranya temennya apa? Nah, untung nggak ada yang bermodif sekarang, nggak ada yang berkembang di masa sekarang yang habis kisbay terus love begini kan. Sampai kejadian naudzubillah, semua naudzubillah. Ya. Nah, ini selanjutnya. Kemudian kita sebutkan tadi, kemudian pada setiap putaran itu, setiap kali sejajar Hajar Aswad, beliau yang kuatnya adalah sekedar mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan? Setiap putaran Allahu Akbar. 3 kali apa 1 kali? Jawabannya cukup sekali, Allahu Akbar. Bismillahnya apa diulang? Jawabannya tidak diulang. Hanya karena bismillahnya itu adalah awal dari tawaf. Pada setiap putaran itu tidak ada doa khusus kecuali pada rukun yamani sampai Hajar Aswad. Nah, rukun yamani sampai Hajar Aswad cuma ada 1 doa, itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau padat ramai, jadi doanya keburu habis, belum juga sampai di Hajar Aswad, maka doanya diulang-ulang terus sampai sejajar kembali dengan Hajar Aswad. Kemudian kita beri syarat Allahu Akbar. Nah, selanjutnya ini yang tidak disebutkan dalilnya itu masalah menyentuh 2 rukun. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau menyebutkan bahasanya Nabi SAW bersabda, inna masahuma yakhuttul khataya. Saya mendengar dari Nabi SAW menyebutkan bahwasanya mengusap kedua rukun tersebut itu menggugurkan dosa-dosa. Nah, ini perihal tawaf. Dan juga Nabi SAW menyebutkan at-tawafu kas-shalah. Tawaf itu seperti sholat. Maksudnya apa? Ya, tawaf itu sama seperti ibadah sholat. Tetapi persamaannya tidak dari seluruh sisi. Artinya kalau ada orang masuk ke Mekah, wilayah Ka'bah, entah dia tawaf dulu atau dia sholat tahiyatul masjid, itu sama karena hendaknya ada sebuah ibadah yang diawali sebelum dia duduk di Masjidil Haram, dan lebih afdalnya adalah tawaf. Nah, kemudian kata Nabi SAW, hanya saja kalian berbicara di dalamnya, menunjukkan bahwasanya sholat itu tidak sama seperti sholat. Sehingga hal yang dibahas oleh para ulama juga, yang namanya tawaf itu yang kuatnya tidak butuh yang namanya tawaf itu juga membutuhkan taharah sama seperti sholat. Kalau misalnya batal di tengah jalan, ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, batalnya tawaf tapi waktunya lama. Misalnya dia tawaf 2 putaran, kebelet. Nah, ini kebelet nggak mungkin sebentar. Untuk keluar masjid aja itu kalau lagi masa padat-padatnya itu, kita hanya bisa masuk, giliran keluar udah susah masuk kembali. Sementara toilet ini pasti di luar semua. Nah, giliran kita keluar mungkin lewat 1 waktu sholat baru bisa masuk. Nah, kalau sudah agak lama seperti itu, kata para ulama, dia ulang tawafnya dari awal. Tapi kalau misalnya batalnya mungkin hanya karena perkara ringan, mungkin kayak buang angin, ya bolehlah dia berwudu di tempat-tempat yang sejalan. Karena sekarang itu di bagian bawah itu agak belakang ada tempat di mana kita bisa berwudu. Sebagian lagi itu malah menggunakan air zam-zam untuk berwudu. Nah, walaupun tidak ada tulisan dari pemerintah boleh tidaknya, cuman mereka juga tidak terlalu membatasi. Artinya ya dipakai saja karena keadaan. Nah, kalau misalnya dia berwudu, setelah berwudu, maka dia kembali mulai menghitung dari tempat titik dia batal.
melanjutkan putaran yang tersisa. Baik. Kemudian fadilah yang lain yang namanya tawaf. Tawaf ini adalah ibadah yang boleh bersendirian, tidak harus dalam rangkaian haji ataupun rangkaian umrah. Ada yang namanya tawaf sunnah, dan secara umum tawaf sunnah itu fadilah yang lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tawaf itu seperti itqur raqabah, membebaskan budak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'itqir raqabah." Siapa yang tawaf di Baitullah 7 putaran, kemudian ia salat 2 rakaat, maka sama seperti membebaskan seorang budak. Nah, kemudian yang namanya tawaf juga pada setiap langkah kakinya itu juga bernilai pahala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang riwayat Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau bersabda, "Man tafa bi hadzal baiti usbu'an." Siapa yang tawaf di Baitullah usbu'an, sebanyak 7 putaran, fa ahsahu, yang ia hitung, kana ka'itqir raqabah, seperti membebaskan seorang budak. La yada'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hattallahu anhu biha hattallahu anhu biha khati'atan wa kataballahu biha hasanatan. Ya, tidaklah dia melangkah dan meletakkan satu kakinya atau mengangkat yang lain kecuali Allah akan mencatat baginya satu pahala dan menghapuskan darinya satu dosa. Dan dalam riwayat lain, wa rafa'alahu biha darajah, Allah akan mengangkat dengannya derajatnya. Sehingga ibadah yang paling afdal selama seorang di Mekah itu adalah memperbanyak tawaf. Dan kenapa dia dikatakan lebih afdal? Karena hanya tawaf itu adalah satu-satunya ibadah yang hanya bisa dilakukan di Mekah. Ya, satu-satunya ibadah yang bisa dilakukan di Mekah. Nah, baik. Kemudian yang selanjutnya, thawabu al-amal fi ayami asyri dzulhijjah. Sebenarnya masih ada pembahasan tentang masalah sa'i. Ya, sa'i belum lagi minum air zam-zam gitu. Di sini beliau akan sebutkan di belakang tentang fadilah minum air zam-zam. Sa'i, asalnya sa'i itu adalah amaliyahnya Hajar alaihissalam, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala beliau ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di Mekah dan tidak ada pepohonan, akhirnya beliau berlarian dari Safa menuju Marwah mencari, karena ceritanya Safa dan Marwah itu kan bukit. Karena sekarang sudah dibangun bangunan sampai 5 tingkat kalau nggak salah, orang bisa sa'i di atas tempat tersebut, sehingga sudah tidak ada yang namanya lembah. Nah, lembah itu sekarang ditandai dengan lampu hijau. Nah, ya ceritanya kan kalau naik ke Safa itu kan pendakian, begitu juga Marwah kan pendakian, sehingga tidak mungkin ditempuh dengan cara berlari jalan. Itu ceritanya Hajar alaihissalam berjalan, giliran di lembah itu datar, akhirnya beliau berlari. Yang kata Nabi SAW, "Dzaka sa'yun nasil yawm." Itulah sa'inya manusia pada hari ini, sehingga disunnahkan seorang itu berlari-lari di lampu hijau tersebut. Nah, lampu hijau tersebut. Cuman sebagian para mengatakan bahwasanya khusus di syariat kita itu hal tersebut tidak berlaku bagi wanita. Tidak berlaku bagi wanita. Kenapa? Karena ketika wanita itu berlari, maka ada hal yang tidak pantas terlihat itu terlihat. Nah, sehingga hal tersebut tidak disyariatkan bagi wanita, cukup bagi mereka sekedar berjalan. Yang laki tetap berlari. Itu pun larinya bukan lari balapan, ya, sekedar berlari-lari kecil. Nah, kemudian selanjutnya naik ke Safa. Itu Nabi SAW menghadap ke Baitullah, kemudian beliau bertakbir 3 kali, dalam riwayat bertakbir 3 kali, dalam sebagian riwayat dikatakan beliau bertakbir sekali, kemudian beliau mengucapkan tahlil, kemudian bertakbir la ilaha illallah Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah wa la syarika lahu wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzab wahda. Kemudian setelah itu berdoa.
itu diulang terus sebanyak 3 kali. Nah, amaliyahnya orang di masa sekarang itu sama sebagian penyelenggara itu karena biasanya gitu mutawifnya nggak mau lama-lama. Biasanya orang berdoa lama, kelamaan. Begitu naik ke sofa, begitu selesai baca Allah Akbar udah langsung turun menuju marwah. Sambil marwah Allah Akbar turun. Lagi nggak ada doa sama sekali. Nanti begitu selesai baru mereka berdoa. Ya. Banyak sunnah yang ditinggalkan. Sementara berdoa di atas sofa dan marwah itu khususiyatnya para jamaah haji dan umroh. Ya, para jamaah haji dan umroh. Walaupun ada nas dikatakan Nabi SAW setelah Fathu Makkah itu beliau menuju sofa, beliau sengaja naik ke sofa melihat ke Baitullah, lalu beliau berdoa. Cuman doa dari sisi rangkaian ibadah haji dan umroh itu hanya di sofa dan marwah hanya berlaku bagi jamaah haji dan umroh. Kemudian selanjutnya thawabul amal fi ayyamil ashri dzulhijjah. Sedikit lagi nih kita selesaikan. Fadilah amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Kenapa disebutkan ini? Karena yang namanya ibadah haji itu bermula dari awal Dzulhijjah. Beliau berangkat di akhir bulan Dzulqa'dah sampai di Mekah itu masih di awal-awal bulan Dzulhijjah. Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhu, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min ayyamin al-amal as-salih fiha habbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Kata Nabi SAW, tiada hari di antara sekian banyak hari amalan saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla dari hari-hari ini, yaitu hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Qala ya Rasulullah, para sahabat berkata, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Apakah afdalnya amalan itu bahkan mengalahkan jihad fi sabilillah? Kata beliau SAW, qala walal jihad fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang keluar dengan jiwanya, hartanya, dan enggak ada yang kembali darinya sedikit pun. Artinya dia mati syahid. Walabdhuhu fi ihda riwayatihi faqala. Dan lafaz hadis ini dalam sebagian riwayat beliau SAW bersabda, mal amalul azka indallahi wa la a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha. Ya, tidaklah sebuah amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih besar pahalanya min khairin ya'lamuhu, dari amalan yang dikerjakan oleh manusia kecuali pada 10 hari pertama di Adha, maksudnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan maknanya amalan apapun ia. Nah, karena dia korelasinya dengan haji, maka yang paling afdal dari semuanya adalah haji itu sendiri. Karena semua yang dikerjakan orang itu dikerjakan juga para jamaah, bisa dikerjakan para jamaah haji. Ya, dan mereka lebih dari sisi hajinya. Baik. Selanjutnya thawabu man waqafa bi Arafah hajjan. Fadilah orang yang wukuf di Arafah haji. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min yawmin aktsara min an yu'tiqa Allahu fihi abdan minan nar min yawmi Arafah, wa innahu la yadnu wa yatajalla thumma yubahi bihimul malaikah fa yaqulu madza arada haula'i." Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah hari di antara hari di mana Allah paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka kecuali hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah itu yadnu, mendekat kepada para jamaah haji, thumma yubahi bihimul malaika, kemudian Allah bangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Seraya Allah Subhanahu wa taala berkata, madza arada haula'i, apa yang diinginkan oleh mereka itu para jamaah haji. Dan pada hari Arafah itu sendiri, kata Nabi SAW, afdal doa Arafah. Doa yang paling utama adalah doa Arafah, dan yang paling baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumnya adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wal mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian doa di hari Arafah itu mencakup bagi siapapun yang mendapati hari Arafah, bukan hanya khusus bagi jamaah haji, karena dikatakan hari bukan Arafahnya.
Karena tidak mungkin ada orang yang mendapati hari Arafah di sini, ya sementara di tempat lain dia tidak mendapati hari Arafah. Karena hari itu berputar dan setiap orang pasti melewatinya. Ya, permisalannya, nggak mungkin ada orang yang mendapati hari Senin sementara yang lainnya tidak mendapati hari Senin. Dari hari Ahad dia langsung lompat ke hari Selasa. Nggak mungkin. Jadi semuanya pasti mendapat. Sehingga fadilah doa hari Arafah itu berlaku untuk semuanya, bagi para jamaah haji maupun selain jamaah haji. Baik, yang terakhir, sebelum yang terakhir satu lagi, sawabu khalqur ras. Pahala menggunduli kepala. Ini terkait dengan yang namanya tahallul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ighfir lil muhallikin, ya Allah ampunilah orang yang membotak kepalanya. Qala ya Rasulullah walil muqassirin. Qala Allahumma ighfir lil muhallikin. Mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, doakan juga yang cukur pendek. Maka Nabi tetap berdoa, Allahumma ighfir lil muhallikin, ya Allah ampuni orang yang cukur botak. Kembali yang cukur pendek mengadu, walil muqassirin, yang cukur pendek juga ya Rasulullah. Tetap Nabi SAW berdoa, Allahumma ighfir lil muhallikin, ya Allah ampunilah orang-orang yang membotak kepalanya. Kembali orang yang cukur pendek mengadu, ya Rasulullah, yang cukur pendek juga. Maka Nabi SAW bersabda, walil muqassirin, dan orang yang cukur pendek. Nah, yang perlu dipahami dengan tahallul ini, afdolnya adalah mencukur botak. Ya, karena Nabi SAW mendoakan untuk mereka sebanyak 3 kali. Yang orang cukur pendek ini, andai kata mereka tidak mengadu, mungkin saja mereka enggak didoakan sama sekali oleh Nabi SAW. Itu pun didoakan kapan? Setelah mengadu sebanyak 3 kali. Coba bayangkan. Menunjukkan juga pada kita bahwasanya orang yang membotak kepalanya itu dalam rangka tahallul itu pahalanya 3 kali lebih banyak ketimbang orang yang mencukur pendek. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita garis bawahi juga, orang-orang tahallul di masa sekarang itu karena mengikuti mazhab Syafi'iyah kebanyakan hanya tahallul dengan apa yang mereka katakan sekedar syarat. Diambil sebagian, dicukur di atas kanan, di atas sedikit, kanan sedikit, kiri sedikit, belakang sedikit. Nah, kalau bahasanya kita kan namanya pitak gitu ya. Ya, mau tidak mau kita harus aku itu dipitak. Cuman pitaknya dikit kan gitu. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Ya memang asalnya itu karena lafaz ayat yang digunakan itu sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahliqu ru'usakum", jangan cukur kepala kalian. Kata kalimat ru'us itu kepala. Itu kalau dikatakan kepala, dari ayat yang sama mereka memahami. Yang mengatakan harus dicukur rata, karena namanya kepala, nggak mungkin dikatakan kepala kalau sebagian kepala kan, sehingga dia harus dicukur rata. Nah, orang-orang dari kalangan Syafi'iyah mengatakan yang namanya kepala, walaupun sedikit dari kepala itu tetap dianggap cukur. Buktinya mengusap kepala, apa ya semua kepala diusap ketika wudhu? Enggak kan? Berarti yang penting dia bagian dari kepala. Ketika cukur itu boleh. Ya, ala kulli hal, ya, dengan dua perselisihan tersebut, yang perlu kita ingat garis bawah adalah ya jangan kalau kita mencukur rata permukaan rambut itu disepakati sahnya. Tetapi kalau kita mengambil sebagian-sebagian diperselisihkan sahnya. Lalu apakah kita beribadah kepada Allah dengan pendapat yang diperselisihkan atau yang disepakati? Maksudnya ibadah kita yang dipertaruhkan. Kan? Maka tentulah kita memilih apa yang disepakati yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan yang terakhir, thawabu syurbi ma'iz zamzam. Fadilah minum air zamzam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma'un zamzam lima syuribalah. Ya, air zamzam itu tergantung tujuannya diminum untuk apa? Untuk kesehatan, jadi untuk ilmu, jadi seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau minum zamzam niatnya agar beliau sama pintarnya dengan gurunya. Siapa itu? Imam Az-Zahabi. Kenyataannya beliau ternyata lebih pintar daripada gurunya. Nah, lebih pintar daripada gurunya. Itu kitab Fathul Bari punya Ibnu Hajar
Itu beliau selesaikan dalam waktu kurang lebih 23 tahunan. Begitu selesai, tiap hari beliau imla. Dan itu kalau kita baca, Masya Allah, beliau imla kan, bukan beliau lihat ambil buku dari sini kalian tulis, enggak. Beliau imla dari hafalannya, kemudian ditulis. Begitu selesai, beliau adakan walimah, mengundang ulama-ulama dari sebagian tempat, dan adakan walimah jamuan sebagai bentuk kesyukuran beliau selesai menyelesaikan kitab Fathul Bari itu. Jadi itu diimla dari hafalan beliau, bukan ngambil buku, dari buku sini, catat, kalian catat yang ini, rujukannya ini, enggak, dari hafalan beliau. Subhanallah. Dan kemudian banyaklah kalau kita cerita tentang fadilahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, kemudian ya untuk sakit juga, bagi orang yang sakit, karena kata Nabi SAW, 5 syuribalah, tergantung niatnya untuk apa. Cuman yang perlu kita garis bawahi, kadang orang-orang karena sakit minum zam-zam, kok nggak sembuh. Yang perlu garis bawah, yang namanya sakit itu ya seperti orang berobat. Minum air zam-zam pun tujuannya untuk berobat. Maka ada yang berobat itu bisa sekali sembuh, ada yang butuh berkali-kali minum obat baru sembuh. Ini harus digaris bawahi. Jangan mentang-mentang sakit minum air zam-zam kok nggak sembuh-sembuh, nggak bener dong. Enggak, salah. Sebenarnya yang namanya orang berobat itu butuh tahapan. Dosis obatnya 3 kali sehari kadang kita keminum kan gitu. Pahit lagi. Kenapa enggak mau minum zam-zam 3 kali sehari misalnya kan gitu. Sama seperti misalnya meruqyah orang sakit. Sekali 2 3 kali ruqyah enggak mempan. Ya enggak begitu memahami, namanya orang berobat ya sama seperti memperlakukan obat. Karena kita harus berulang berhari-hari, berkali-kali, sampai berbulan-bulan lamanya diulang-ulang untuk mendapatkan kesembuhan. Ada seorang ulama dikenal dengan nama Zamin. Gelarnya beliau Zamin. Dinamakan Zamin itu karena beliau dikatakan sakitnya udah tahunan lamanya. Tetapi ketika ditanya apa sebabnya beliau sembuh, beliau cuma menyebutkan doa. Enggak berobat, berdoa. Tiap hari mungkin berdoa sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun berdoa sampai Allah berikan kesembuhan. Ya begitulah orang berobat. Jangan sekali minum zam-zam enggak sembuh terus mengatakan enggak benar ini, enggak mujarab. Enggak. Salah paham dia. Ya, dan juga kata Nabi SAW tentang air zam-zam itu ta'amut ta'min wa shifa'us saqmin. Ya, zam-zam itu adalah makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Ya wallahu ta'ala alam. Jadi selesai kita tentang rangkaian amalia haji. Agak lama ini. Yang pertama ada beberapa ustaz yang memberikan penjelasan bahwa sunnah menempelkan badan di Ka'bah gitu. Nah, itu pada saat tawaf kan Ustaz. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ada juga yang bilang katanya dari 3 putaran awal pas tawaf itu adalah sunnah. Itu apakah sunnah atau bukan Ustaz? Ya. Jadi pertama yang berlari 3 putaran kemudian berjalan biasa di 4 putaran tersisa itu ada hadisnya. Kata Nabi disebutkan oleh sang sahabat adalah Nabi SAW ramala thalathan wa masya arba'a. Ada beliau ramal itu artinya lari tapi langkahnya berdekatan. Paham? Itu ramal. Ya, beliau ramal sebanyak 3 putaran wa masya arba'an. Beliau berjalan sebanyak 4 langkah. Dan sebagian lain para ulama menyebutkan bahwa ilahnya itu adalah menunjukkan kepada kaum musyrikin yang ada di Mekah ketika itu bahwasanya kaum muslimin ini adalah orang-orang yang kuat. Tawafnya lari kan gitu. Menunjukkan mereka kuat. Ya, ala kulli hal ya tetap hukumnya sunnah, cuman yang namanya sunnah kalau kita mau kerjakan dilihat situasi. Masa ya kita mau lari sementara orang berdesak-desakan di depan kan gitu. Ngarapnya dapat sunnah malah dapat dosa kan gitu. Begitu juga termasuk yang namanya menempelkan badan ke Ka'bah. Yang benarnya menempelkan badan ke Ka'bah itu menaruh pipi kiri kalau nggak salah, tangannya nempel itu di wilayah multazam.
multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ya, ta'allaq bergantung di situ. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ditanya, kata beliau, ya demikianlah saya melihat hakadha ra'aitu sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Demikian saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Hanya pada satu titik itu aja. Yang lainnya enggak ada. Yang lainnya enggak ada. Bahkan ada seorang sahabat Hudzaifah bin Yaman kalau enggak salah, beliau tawaf itu menyentuh seluruh dinding Ka'bah. Ketika ditanya, "Kenapa kau menyentuh semua?" Tidak satu pun dari Baitullah ini yang pantas untuk ditinggalkan. Maksudnya mahjura. Maksudnya ditinggalkan, kok cuma yang ini dua yang disentuh, yang lain enggak disentuh. Kan semuanya bagian dari Ka'bah. Kata Abdullah bin Mas'ud kalau enggak salah itu, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri kalian pada Rasulullah SAW suri teladan yang baik, dan beliau hanya menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad. Maka beliau pun berhenti dari mengusap seluruh dinding Ka'bah. Jadi itu sebenarnya tidak ada sunnahnya, tidak ada sunnah. Apalagi sampai menggunting Ka'bah, lebih nggak ada sunnahnya. Ya, nyari berkah dan seterusnya. Yang namanya berdoa itu di luar dari rangkaian tawaf. Karena yang namanya ibadah itu, ketika kita mulai mengerjakan ibadah, maka hendaknya diselesaikan terlebih dahulu. Nah, lain halnya kalau mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad itu boleh kita lakukan dia dalam rangkaian tawaf atau boleh di luar rangkaian tawaf. Seperti kisahnya Abdullah bin Umar, beliau kadang itu sebelum keluar dari Masjidil Haram, beliau nyium Hajar Aswad dulu baru keluar, nggak tawaf. Nah, itu boleh kita kerjakan. Jadi lain halnya kalau mencium Hajar Aswad. Jauh ya? Kalau niat mikot itu lafaznya apa? Kan ada yang lebih kalau mengurutan cukup. Lebih kalau mengurutan hajan dari yang awal. Ya, ada hal yang disunnahkan dari. Kalau asalnya itu labbaik Allahumma umratan. Kalau dia sekedar umroh. Kalau dia niatnya haji tamattu misalnya atau haji qiran, labbaik Allahumma umratan wa hajja. Kalau dia niatnya haji tamattu atau haji qiran, labbaik Allahumma umratan wa hajja. Kalau sekedar umrah, labbaik Allahumma umratan. Nah, disebutkan ada dalam sebagian riwayat bahwa Nabi SAW mengucapkan la riya'a fiha wala sum'ah. Tidak ada riya dan juga tidak ada sum'ah. Kata para ulama, ini adalah bagian dari sunnahnya berniat. Ya, sunnahnya berniat sehingga lengkapnya adalah labbaik Allahumma umratan la riya'a fiha wala sum'ah. Ya, penuhi panggilan ya Allah untuk berumrah, tidak ada riya dan tidak pula sum'ah. Cukup? Apa lagi ya? Baik. Kita cukupkan, banyak ini. Subhanallah. Baik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.